Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim AM 729 untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ikhwan dan akhwat, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, bersama narasumber kita Kang Alfian dengan tema obat herbal dan makanan dapat berinteraksi positif atau negatif. Langsung saja ikhwan akhwat, kita akan menyapa Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita tentang obat herbal ya Pak Alfian, dan makanan. Ya. Itu dia. Karena ini judulnya panjang nih Pak Alfian. Obat herbal dan makanan aja. Itu aja ya. Obat herbal dan makanan. Positif atau negatif? Gitu Pak Alfian enaknya tadi. Iya. Baik Pak Alfian, kesibukannya apa nih Pak Alfian? Ya biasalah, pagi praktek ya, terus siaran, nanti siang nyambung lagi. Malam ada kuliah. Ada berapa hari ini pasiennya Pak Alfian? Tadi saya batasin 3 ya, karena tadi mepet banget, mintanya jam 9:30 sama jam 9. Jadi saya aturnya 3 orang, nanti nyambung lagi habis ini. Baik. Baik, ini kan kalau masalah tentang obat herbal dan juga makanan ini kan banyak banget ya Pak Alfian ya jenisnya Pak Alfian. Ada makanan yang dia bisa membawa pada kesehatan, tapi ada juga makanan yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini nanti mungkin Pak Alfian bisa menjelaskan, karena kalau obat herbal ini juga pasti akan insya Allah banyak pertanyaan nih Pak Alfian terkait dengan obat herbal. Di sekitar kita pun banyak obat herbal Pak Alfian tanpa kita sadari. Kalau dulu kan waktu pelatihan pengenalan bumbu dapur dan itu bisa menjadi obat, waktu pelatihan di Rasil ya Pak Alfian ya, itu kan Pak Alfian menjelaskan tuh. Tapi tidak semua orang mengetahui manfaat dan juga khasiat dari tanaman-tanaman yang di sekitar kita dan bagaimana cara meraciknya agar tanaman tersebut benar-benar berkhasiat untuk tubuh kita, kan gitu Pak Alfian? Iya benar. Baiklah Pak Alfian, langsung saja Pak Alfian dengan pemaparan atau presentasinya. Monggo Pak Alfian. Baik. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di minggu keempat ya, karena kemarin berhasil ada acara ya. Nah, ini sambungan yang kemarin. Jadi kemarin itu interaksi herbal dengan herbal, interaksi herbal dengan obat medis, ya, interaksi herbal dengan makanan ya. Jadi ya benar kata Mas Agus tadi, ya kita harus mengetahui, jangan apa kata orang, kan banyak kan tuh beredar di masyarakat nih apa kata orang. Nah sekarang apalagi ya banyak medsos ya. Nah medsos tuh kadang dia tidak melihat penelitian atau tidak pengalaman praktisi ya. Nah mungkin dengar orang langsung disebutkan ya. Itu banyak banget terjadi ya. Waktu dulu pernah saya dengar yang pete jengkol ya, untuk membersihkan ginjal ya, ternyata kan pete jengkol itu meningkatkan urin ya, jadi sehingga jadi batu ginjal ya. Ya banyak hal ya yang di medsos sekarang ya, makanya harus kita lihat track record mereka ya. Track recordnya misalnya memang dia memang sekolah pada herbal atau dia memang praktisi herbal yang sudah lama ya, karena
pengalaman praktisi, pengalaman teori ya itu sangat penting sekali ya. Makanya kalau saya usahakan saya nggak mau ya ikut workshop boleh, ikut seminar boleh, cuman lebih detailnya itu kita kuliah ya, karena kuliah itu lebih dapat intinya ya, dapat bukan kulitnya ya. Kalau workshop itu kan seminar, workshop itu kan kita nggak full ya. Nah itu bisa cuman dapat dikit, kecuali dia sampai yang sampai 300 jam ya atau 500 jam. Nah mungkin dia dapat itu dalam-dalamnya. Tapi kalau dia cuma sehari, 2 hari, nah itu khawatir hanya kulit tapi tidak dapat dalamnya, sudah disampaikan ke yang lain. Ya, khawatir aja itu. Ya, oke. Kita akan membahas yang part yang ketiga ya. Jadi herbal dengan makanan. Ya, ini bersifat sinergis atau berlawanan, antagonis. Ya, oke. Di sini ada daun sena. Ya, daun sena udah pada tahu ya. Daun sena ini biasanya digunakan untuk BAB ya, jadi supaya orang lancar BAB-nya dia menggunakan daun sena atau daun jati Belanda ya. Nah, daun sena ini efeknya laksatif ya, laksan ya, bersifat mempercepat proses BAB ya. Nah, sedangkan daun teh ini bersifat antagonis ya, berlawanan. Nah, teh ini mengandung tanin ya, epigallocatechin ya. Nah, dia mengakibatkan konstipasi, susah BAB. Jadi satu yang melancarkan, satu yang menghambat ya. Nah, jadi kalau dia minum daun sena, minum daun teh, jadi tidak efektif ya. Jadi saling menetralkan. Nah, kadang-kadang yang obat herbal ini kita gunakan juga untuk saling netralkan ya, karena ada efek yang tidak baik. Misalnya kayak jahe ya, jahe itu memang digunakan untuk saluran pencernaan, untuk lambung ya, dia menghilangkan mual, terus antiinflamasi ya. Nah tapi dia bisa mengiritasi lambung ya, bisa menggerus lambung mukosanya. Dari efek jangka panjang dia malah bukan sembuh lambungnya ya, mahnya bukan sembuh, lukanya bukan sembuh, malah tambah erosif ya. Nah, makanya kita tambahkan dengan kunyit ya. Nah, dia biar menetralkan ya, saling menghubungkan. Nah, jadi ada yang bersifat menetralkan bermanfaat, ada yang bersifat netral akhirnya nggak bermanfaat. Nah, kayak ini kan jadi nggak bermanfaat ya. Dia pengen BAB, minum daun sena ya. Terus dia minum daun teh, ya nggak jadi BAB-nya, ya. Nah, daun sena sudah nggak usah minum daun teh, ya. Tapi daun sena dengan daun jati Belanda nggak boleh juga, nanti moncor dia, ya. Misalnya sudah minum daun sena, dia tambah lagi jati Belanda, ya. Atau tambah lagi makan pepaya, atau tambah lagi makan aloe vera, lidah buaya, tambah BAB atau daun sendok ya, tambah lagi dia moncor ya. Nah, makanya harus kita tahu nih efek-efek dari sinergis antagonis dari si tanaman herbal. Jadi tidak salah pilih ya, makanya perlu kita praktisi, perlu kita akademisi ya, dua-dua harus saling berhubungan. Kadang pengalaman akademisi pun dengan pengalaman praktek juga ada yang nggak dijelaskan di akademisi ya. Nah itu pengalaman praktisi ya. Nah nanti ketemu. Nah dengan kita belajar teoritis akademisi, akhirnya pas waktu kita praktek ya, karena saya udah praktek ada 13 tahun ya, masuk 14 tahun ya. Nah pengalaman praktek jadi mengajarkan kita ya, ilmu ilmu praktek ini, oh pengalaman ini campur ini campur ini campur ini, jadi ketahuan ya formulasi. Nah saya formulasi sendiri ya, sebagian sudah ada BP POM-nya lagi verifikasi ya, nanti ada lagi yang lagi diurus ya, jadi bertahap ya, pelan-pelan ya, mudah-mudahan sudah banyak nanti tahun depan ya. Nah, ada lagi meniran dengan jintan hitam. Ya, meniran ini untuk imunostimulan, meningkatkan imunitas kita. Ya, jadi kalau produk yang beredar, apa tuh, Stimuno, ya, produk beredar itu Stimuno. Nah, itu berhasilnya untuk apa? Imunitas, imunostimulan, meningkatkan imunitas kita. Ya,
Nah, jintan hitam sama, dia imunostimulan juga, meningkatkan imunitas kita, ya. Makanya orang suka mau sakit-sakit, mau flu, dia minum meniran, ya, atau stimuno, atau jintan hitam, ya, habatus soda, ya. Nah, tetapi kalau dua-dua ini dicampur, ya, sifatnya nanti akan hepatotoksik, ya, menyebabkan toksik di hati, ya. Jadi ada penelitian pada tikus, ya. Nah, dengan jangka waktu berapa lama saya lupa itu, ya. Nah, akhirnya sel hatinya rusak, ya, sel hatinya rusak. Jadi meningkatkan hepatotoksik. Nah, ini nggak boleh digabung, ya. Dia pengen staminanya enak, dia flu, batuk, pilek. Memang benar cara cara menangannya benar, ya. Kalau kita flu batuk, ya, pilek, ya, itu sebenarnya meningkatkan imunitas kita karena virus itu akan mati sendiri, ya. Nah, mungkin efek dari si virus tadi jadi batuk, berdahak. Nah, kita perlu ekspektorat, benar, untuk mengencerkan dahak. Mungkin kita perlu ADAS, ya, perlu kapulaga, ya, untuk mengencerkan dahak, ya, perlu lain-lainnya untuk mengencerkan dahak, ya. Nah, tapi kita eh, tadi kita tingkatkan imunitas kita. Oh, dia pakai meniran, dia pakai habatus soda, ya, memang imunitasnya meningkat, ya. Dia cepat sembuh, tapi hati-hati hepatotoksik, ya. Jadi merusak sel hati, ya, gangguan pada hati, bersifat racun pada hati, ya. Memang hati kita tuh organ terbesar di tubuh kita, ya, tapi lambat laun terus ya akan terganggu, ya. Gitu. Nah, makanya tadi kita perlu akademisi, kita perlu praktisi, ya. Oke. Nah, ada lagi avocado, ya. Avocado ini eh, bersifat antikoagulan, ya, antiplatelet. Jadi dia mengecerkan darah, ya, eh, menghambat pengentalan darah, ya. Nah, dia mengandung sitokrom P450, ya, pada sel hati. Nah, dari in vitro ini diuji sel lain, ya. Dia dapat mereduksi efek antikoagulan dari warfarin, ya. Nah, interaksinya dia menurunkan bioavailabilitas antikoagulan, efeknya antagonis, ya, berlawanan, ya. Nah, jadi avocado ini akan bersifat antagonis, ya, menurunkan bioavailabilitas antikoagulan, ya. Jadi kalau kita makan antikoagulan, ya, dengan makan si avocado, alpukat, ya, akan menurunkan, ya, bioavailabilitas antikoagulan. Misalnya kita makan pengencer darah atau bawang putih, ya, atau seledri, ya, atau pengencer darah lainnya. Nah, dia akan berefek antagonis, ya, berlawanan. Jadi menurunkan bioavailabilitas dari antikoagulan itu, ya. Jadi, nah, akhirnya kan kita tahu, oh, alpukat nggak boleh kalau kita makan pengencer, ya, malah tidak encer, ya, jadi, ya. Padahal dia bagus, ya, untuk anti hiperlipidemia segala macam, ya. Nah, ini, ya, barusan tadi saya sebut obat anti hiperlipidemia, ya. Avocado mengandung bisostistosterol, ya. Ini ada penelitiannya, terus studi kliniknya mempunyai efek potensial dalam menurunkan kadar lipid darah. Jadi bersifat anti kolesterol, anti hiperlipidemia, ya. Pada in vitro beta sitosterol menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. LDL ini lemak jahat, ya, low density lipoprotein. Mengganggu absorpsi kolesterol di usus, meningkatkan sekresi asam empedu, ya, menginhibisi sterol reduktase dan HMG CoA reduktase yang penting dalam biosintesis kolesterol. HMG CoA ini adalah enzim reduktase untuk biosintesis kolesterol, ya. Nah, efeknya interaksinya efek sinergis dengan simvastatin dan obat HMG CoA reduktase inhibitor lainnya. Nah, jadi dia tadi yang pertama dia berlawanan dengan obat-obat pengencer darah, dia bersifat pengencer darah, tapi dia akan berlawanan. Dia efeknya antagonis dengan pengencer darah.
Nah, dia bersifat sinergis ya, di bawah ini bersifat sinergis. Jadi bersifat positif. Tadi kita bilang positif negatif tadi ya. Ini negatif, ini positif ya. Nah, sifat positif ini dengan obat-obat, misalnya kita makan obat simvastatin ya, atau makan obat golongan lain ya, misalnya apa, Crestor ya, macam-macam lah pokoknya ya, yang mengandung HMG CoA gradutase inhibitor ya, yang menghambat kolesterol ya. Nah, ini akan efeknya sinergis dengan alpukat ya, itu. Nah, dia juga obat antiinflamasi ya. Dia bisa pada in vitro sel line ya, beta sitosterol inhibits siklooksigenase 2. Jadi ini pada apa tuh, COX-2 ini pada mediator inflamasi ya. Jadi dari asam fosfolipid, asam arachidonat, terus dia akan COX-2 ya, siklooksigenase, terus terjadilah prostaglandin ya. Nah, prostaglandin ini inflamasi ya, peradangan. Nah, dia bisa dihambat pada jalur COX-2 ya. Nah, kemarin juga saya menguji mahasiswa tesis ya, mahasiswa tesis. Nah, kemarin dia arahnya tidak disebutkan di sini, malah dia mengarahkannya ke arah proses inflamasi pada luka ya, interleukin 1, terus TNF alfa ya. Nah, dia inflamasi dia tuh kemarin kasus low back pain ya, mestinya jalurnya di sini. Nah, makanya kita tahu di sini ya, jangan kita hanya sebut oh jahe sebagai antiinflamasi, tapi nggak tahu jalurnya apa ya, untuk inhibisinya, penghambatannya ya. Nah, makanya kita perlu belajar biokimia itu untuk tahu penghambatan-penghambatan ya, tapi nggak usah sampai hatam banget ya, tapi kalau hatam bagus ya. Nah, saya juga nggak hatam ya, cuman yang proses-proses penting saya hafal ya, karena untuk menentukan farmakologi tanaman obat ya. Jadi kita tahu biokimia ya, kita tahu patofisiologi penyakit, nah kita akan tahu bagaimana farmakologi tanaman obat ya. Jadi mekanisme kerja si tanaman obat yang kita sebut namanya fitoterapi biasanya ya, itu. Nah, interaksinya efek sinergis dengan COX inhibitor. Jadi dia bersifat sinergis positif ya. Jadi dia sebagai antiinflamasi bisa menghambat ya dari COX-2 ya, proses inflamasi ya. Nah, dia juga bisa bersinergis dengan obat-obat COX-2 ya, obat-obat COX inhibitor, sikloiskinase inhibitor. Makanya orang makan alpukat itu memang sehat ya. Dia inflamasinya berkurang ya, itu. Nah, tapi hati-hati tadi ya dengan antikoagulan ya, yang di atas tadi ya, efeknya berlawanan malah ya. Laporan kasus avokado menyebabkan krisis hipertensi karena efek potensial dengan MAO inhibitor ya. Ini dengan MAO ya, inhibitor ya. Coba di bawah ada penjelasan ya. Ya, eh, alpukat tadi yang tadi Pak Alfian sampaikan dan beberapa obat-obatan herbal di awal tadi intinya adalah bagus untuk tubuh Pak Alfian. iya, benar. Ya, Tapi ada hati-hati efek negatifnya. betul. Karena kan tidak semua Nah, orang mengetahui efek negatif Pak Alfian. ya, benar. Banyak orang, makanya tadi saya bilang kalau misalnya apa kita pengalaman cuman dengar dari orang ya, Mm-mm. apalagi dia bukan praktisi, ya, apa dia akademisi. Nah, itu akan akhirnya apa ya? Kata orang, kata Nah, orang nih. Kata orang tadi kan repot ya. ya, Itu. Pak Alfian, saya izin bertanya Pak Alfian, kita kalau Heeh. minum jus itu bagus, jus buah apa saja bagus kan buat tubuh begitu ya Pak Alfian ya? Iya, benar. Bahkan banyak usaha perorangan yang akhirnya dia buka usaha jus buah. Nah, Mm-mm. pertanyaannya adalah, saya pernah mendengar kalau jus dipakai atau dicampur dengan susu, apalagi susu kental gitu ya, susu kental manis, apapun itu mereknya ini jadi Katanya tidak susu kental. jadi tidak apa namanya, jadi tidak berkhasiat atau khasiatnya malah kurang di buah tersebut. Benar atau tidak?
Ya, kalau susu benar sih dia akan berkurang efeknya karena Mm-mm. penyerapannya kan terabsorpsi dengan susu, ya. Mm-mm. Dia bikin menggumpal. Tapi kalau dia dikatakan susu tapi bukan isinya susu ya aman. Maksudnya Pak Alfian? Kan susu kental manis isinya dari mana? Bukan susu kan? Waktu itu kan Gula ya? waktu itu kan apa? Ke Ah, expose ya. ah, ah. Itu. Baik, jadi kalau gitu kalau kita ingin membeli jus buah itu lebih baik dicampur susu atau tidak? Ya jangan, ya Lebih baik karena tidak kan ya? iya dia menghambat jadi apa menyerap ya, merabsorpsi ya. Mm-mm. Tapi kan orang banyak makan buah itu sebenarnya segar itu karena buah segar sebenarnya, bukan buah yang sudah dimix dengan susu ya. Apalagi Mm-mm. ya sebenarnya itu ketes saja sih ketes ya kalau sudah dimix susu, dimix apalagi kadang ada susu bubuk dikasih ya apalagi ya dikasih es krim ya. Mm-mm. Nah, itu sudah tes saja sih. Kalau mau yang sehat itu ya sebenarnya buah bener, buah yang belum diolah. Misalnya Mm. buah yang kita petik dari pohon ya, Mm-mm. kita cuci bersih, kita makan, itu lebih aman, ya lebih bagus karena Mm. proteinnya masih bagus, vitaminnya masih bagus ya, semua masih bagus ya. Apalagi kalau buah-buah misalnya kadang-kadang dimasak bisa juga rusak ya. Karena antioksidannya akan di atas pemanasan 55 derajat dia akan rusak ya. Mm. Nah, memang sebenarnya bagus yang buah mentah, buah mentah, buah maksudnya buah yang langsung dari pohon ya, Mm-mm. bukan diolah Mm-mm. ya. Itu. Baik. Itu yang jadi pertanyaan saya Pak Alfian terkait dengan biasanya kita kalau beli jus itu kan selalu melihat dicampur dengan susu, ternyata itu memang tidak baik ya. Lebih baik buahnya saja yang di jus begitu kan Pak Alfian ya. Ya, kan sekarang kan orang dominan untuk taste ya, rasa ya. Mm-mm. Coba aja kalau misalnya mie instan ya, mie instan yang di luar negeri dengan kita, beda rasanya juga beda. Karena Mm. mereka di sana itu ada batas ambang batasnya ya, Mm. nggak boleh berlebih. Mm. Nah kalau kita ambang batasnya beda ya, Mm. taste-nya. Jadi kalau kita makan mie instan di luar negeri dengan makan di sini beda banget rasanya. Ya, Mm. itu. Jadi lebih enak di sini Pak Alfian ya. Baik Tahu Pak kan berarti kan? ya, baik dilanjut Pak Alfian. Ya Ya, kita juga nggak heran orang ibu kita di rumah kalau masak juga kadang pakai mecennya bukan 1,5 sendok teh, 1 sendok, so, 1 sendok. sampai tetangga ya datang ya. Betul Pak Alfian. Itu dia. Baiklah ikhwan dan Ya. akhwat, kami undang Anda untuk bertanya. Silakan kirimkan pertanyaan Anda apa saja di 0811 1999 720. Kita akan lanjut membahas tentang buah pare. Nah, ini Ya, identik dengan makanan. Kalau pare itu pendampingnya pasti siomay, Pak Alfian. iya, somai, kuah kacang ya. Monggo Pak Alfian silakan. Oke, tadi sebelumnya ada avocado ya sedikit lagi ya. Nah, avocado menyebabkan iritis hipertensi karena efek potensial dari MAO inhibitor. Jadi MAO inhibitor ini obat-obat golongan antidepresan ya. Antidepresan itu efek sedatif ya. Jadi dia avocado ini menyebabkan potensial ya dengan obat-obatan inhibitor, MAO inhibitor apa Hmm. obat-obat golongan apa tuh antidepresan ya. Nah, ini kan ion-ion kanalnya ya di sini ya. Oke. Kita ke pare ya. Pare obat hipoglikemik ya, sudah banyak dikenal lah. Banyak orang makan jus pare ya. Nah, gulanya turun ya, tapi asam uratnya hati-hati ya. Jadi pare ini memang bisa menurunkan gula, tapi hati-hati bagi yang ada asam urat ya. Jadi kalau dia ada asam urat makan pare, eh, gulanya memang turun ya, asam uratnya naik ya. Mm-mm. Itu. Nah, bagi yang ada asam urat jangan makan pare ya, itu. Nah, ada penelitian dari in vitro ya, triterpenoid, triterpenoid menurunkan glukosa darah ya. Ini penelitiannya MJ, TNL dan segala macam ya.
Perbaikan kerusakan sel beta, meningkatkan level dan sensitivitas insulin, menghambat glukosidase. Nah, jadi sifatnya hipoglikemik ya, efeknya sinergis dengan obat hipoglikemik. Jadi kalau kita makan obat hipoglikemik ya, obat anti diabetes ya, misalnya obat-obat metformin ya, obat-obat atau bukan metformin aja, sambiloto misalnya, obat brotowali ya, misalnya apalagi daun sendok ya, kayu manis ya. Nah, itu akan menambah efek sinergis, efek positif, dia akan lebih turun ya, hipoglikemik, atau obat-obatan yang untuk menurunkan kadar gula, buat obat medis ya. Jadi efeknya hipoglikemik, turun dia ya, tapi hati-hati bagi yang asam urat ya. Nah, dia dengan obat anti hiperlipidemia, penelitian in vivo mengidentifikasi polipoprotein B dan kadar trigliserid ya, laporan kasar menurunkan kadar trigliserid plasma. Interaksinya efek sinergis dengan antiinflamasinya. Jadi dia berefek sinergis juga ya, positif dengan obat-obat anti hiperlipidemia. Hiperlipidemia itu kolesterol total meningkat, LDL meningkat, trigliserid meningkat, tapi HDL-nya menurun. Ya, itu Ya. namanya hiperlipidemia. Jadi dia obat-obat golongan untuk kolesterol ya, hiperlipidemia, dia bersifat positif ya. Oke. Nah, pare untuk fungsi hati ya. eh, Pada in vivo signifikan meningkatkan level alkain fosfatase dan gamma glutamil transferase, kalau ini biasanya enzim ya, tanpa diikuti perubahan histopatologi signifikan. Interaksi meningkatkan resiko kerusakan hati jika diberikan bersama-sama dengan obat esohepatotoksik ya. Nah, jadi dia bisa apa tuh, menjadikan hepatotoksik ya pada hati jika Hmm. digabungkan dengan obat-obatan ISO ya. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi makanya kita harus tahu tadi apa sih obat-obatan yang bisa aman ya, apa sih obat-obatan yang bisa nggak aman ya. Kalau kita misalnya kita gabung-gabungkan tapi kita nggak tahu, nah itu akibatnya ya, memang akan apa tuh, lama ya memang, apalagi hati itu hepar Mm-mm. itu akan lama ya, maksudnya tidak cepat ya. Nah, tapi lama-lama akan berpengaruh juga ya itu. Nah, ada lagi P-glycoprotein ya, mono satu monopalmitin in vivo inhibit P-glycoprotein, interaksinya substrat P-glycoprotein, cyclosterase, dioksin. Nah, obat-obat dengan jantung ya, interaksi substrat P-glycoprotein, dioksin, dioksin. Nah, ini ya, efeknya nggak dikasih tahu ya. Dia substrat P-glycoprotein pada obat-obat dioksin ya. Ada lagi P450, ini pada hati ya. Inverter ekspresi enzim CYP, interaksi substrat CYP. Oh, ini efek positif ya. Efek positif dengan dioksin, efek positif dengan substrat CYP ya. Ada lagi dengan piperin inhibit glycoprotein. Interaksi meningkatkan bioavailabilitas ya, positif juga ya, meningkatkan bioavailabilitas ya. Berarti dia bisa meningkatkan dengan obat-obat siklosporin ya dan dioksin ya. Terus ada lagi Citecom P450 ya, ini pada hati ya, meningkatkan kadar obat. Studi kliniknya piperin meningkatkan kadar rifampicin pada pasien TB ya. Nah, lada hitam ini bisa apa tuh, meningkatkan obat TBC ya, rifampicin ya. Obat-obat yang kadar obat seperti rifampicin ya. Nah, dia bisa akan meningkatkan apa tuh, ini kan obat TBC, ini rifampicin obat TBC ya. Nah, si lada ini bisa meningkatkan kerjanya, jadi efek positif ya. Ada lagi kolinergik, ekstrak lada hitam, asetil kolinerase, interaksi potensial efek kolinergic jika bersama dengan obat agonikolinergic. Nah, dia bisa menghambat ya, bersamaan dengan agonis inhibitor. Ya, dia bisa menghambat ya, bersifat antagonis ya dengan obat-obat anti kolinergik ya.
Nah, ini udah jelas ya di sini. Nah, makanya kita tuh penting ya di sini ya. Ada apa tuh molekulernya ya. Jadi kita tahu, oh di sini asetilkolin ya. Ini ada saraf terminal ya. Oh, ternyata dia terhambat ya, menginhibisi. Nah, lada juga sebagai antiinflamasi ya. Pada penelitian in vivo menunjukkan efek antiinflamasi ya lebih besar daripada ibuprofen. Nah, biasanya kan obat medis kan menggunakan ibuprofen kalau misalnya dia inflamasi atau demam tinggi ya langsung. Nah, ternyata dia bisa menghambat siklooksinasi inflamasi, mediator inflamasi di sini ya, enzim yang terdapat pada inhibitor COX-2 ya. Nah, dia efeknya sinergis dengan golongan AINES, obat antiinflamasi non-steroid. Ya, jadi efeknya positif ya. Jadi apa tadi fosfolipid, arachidinat, COX-2 ya, prostaglandin ya. Nah, di situ dihambatnya ya. Jadi bisa kita tambahkan. Nah, makanya saya ada herbal yang saya gunakan lada ya buat inflamasi ya, tapi dicampur ya, jangan lada doang ya, karena nanti efeknya tidak positif ya, malah negatif ya. Nah, ini ada saya gunakan ya pada herbal saya untuk sendi biasanya. Anti epilepsi ya, blok metode delay eliminasi phenytoin meningkatkan. Nah, ini untuk meningkatkan phenytoin ya. Phenytoin itu obat-obat orang apa tuh kejang ya, obat-obat kejang ya. Nah, ternyata dia bisa meningkatkan efeknya positif ya, positif aja deh biar gampang. Efeknya positif ya dengan phenytoin ya. Tadi kita sebut negatif positif, jadi efeknya positif ya. Propanolol dan tiopilin ya, sedetiropiprin meningkatkan kadar propanolol dan tiopilin dalam plasma dan volunteer sehat meningkatkan. Nah, ini juga positif ya, efeknya meningkatkan biofilitas propanolol dan tiopilin ya, jadi meningkat dia positif efeknya. Nanas ya, bromelin. Nanas ini mengandung bromelin ya, enzim bromelin ya. Makanya nanas ini bagus banget untuk orang jantung sebenarnya karena dia mengencerkan darah ya. Dia bisa menghambat agresi platelet, interaksi meningkatkan risiko pendarahan. Jadi dia bisa menghambat pengentalan darah sehingga dia akan lebih encer ya. Hati-hati resiko pendarahan, loading ya. Antihipertensi, problem menunjukkan efek hipotensi, efek sinergis dengan obat antihipertensi. Jadi obat-obatan yang mengandung hipertensi ya dia bisa berefek positif ya, sama obat-obat antiplatelet dia akan bersifat positif ya. Nanas ini sering kan kita makan ya, enak ya itu. Makanya nanas itu sebenarnya sehat ya. Cuman gulanya tinggi kalau yang nanas madu itu ya. Anti tumor ya. In vitro belum menunjukkan efek anti tumor ya, efek sinergis dengan obat anti tumor menunjukkan efikasinya 5 fluorosil dan vincristin. Jadi dia efeknya positif ya pada obat-obat anti tumor dan meningkatkan manfaatnya. Efikasi itu manfaatnya ya, contohnya ini ya. Antiinflamasi ya, in vitro bromelain inhibit prostacyclin citrase dan thromboxan citrase. In vivo bromelain berintegrasi eksudat carrageenan, efeknya sinergis ya, sama tadi yang disebutkan antiinflamasi. Jadi dia efek sinergis dengan obat-obat golongan antiinflamasi non steroid ya. Jadi bisa digunakan. Cuma saya jarang sih gunakan nanas untuk obat-obat tersendi ya. Nanas itu biasanya saya anjurkan untuk orang jantung, tapi hati-hati yang ada gula ya. Ya naik gula ya, sama kayak semangka, melon itu meningkatkan gula. Mangga ya. Makanya orang gula tuh buah-buah tuh banyak banget yang dipantang ya, karena dia akan naik gulanya. Jadi dia hanya cuma bisa pepaya ya, pir, apel, apa lagi ya, strawberry, bengkuang, alpukat ya. Nah yang lain-lain nggak bisa ya, pasti naik gulanya. Nah nanas in vitronya protease inhibitor efek sinergis antiretroviral. Jadi efeknya sinergis positif dengan obat-obat antiretroviral. Ini untuk obat antivirus ya. Retroviral ini biasa digunakan untuk antivirus HIV juga bisa ya, retroviral ya. Nah, dia efeknya sinergis
ya. Jadi dia meningkatkan bioaktivitasnya sehingga dia bersifat sinergis, ya. Inhibitor protease prevent release of individual core protein and subsequent maturation of virus particle infections. Oh, jadi pas saat virusnya masuk ada protein inhibitor, nah dia dihambatnya, ya, sehingga si virus ini maturasi, ya, rusak, ya, sebelum sampai ke DNA, ya. Prevent release of individual core protein of sequence maturity. Ya, ya. Jadi dia belum sampai ke masuk untuk memasuk ke tautan DNA kita, ya. Viral RNA ke RNA, ya. Itu diinhibisinya, ya. Garlic, ya. Nah, garlic ini sudah banyak orang tahu lah, ya, bawang putih. Ya, bawang putih ada juga yang bikin apa tuh? Black garlic, ya, black garlic itu biasanya bawang apa ya, bawang putih, ya, benar, bawang putih, ya. Nah, black garlic itu sebenarnya fermentasi dari, misalnya kita bikin apa tuh, dari kukus apa, dari untuk kita masak nasi itu rice cooker, ya. Nah, kita warm aja seminggu, dibolak-balik, nanti dia jadi fermentasi, ya, warnanya hitam, ya, black garlic. Jadi rasanya nggak getir lagi, rasanya malah manis, kenyal-kenyal, ya. Nah, menunjukkan aktivitas anti agregasi platelet, jadi mengencerkan darah, ya, ADP, kolagen, ya. Interaksinya meningkatkan perdarahan dengan obat antikoagulan. Hati-hati, ya. Saya juga pakai ini buat orang jantung, ya, pada sumbatan, ya. Nah, tapi dosisnya kecil, jangan gede, ya. Karena orang jantung itu pasti dapat pengencer darah. Orang stroke pasti dapat pengencer darah, ya. Nah, kita memberikan herbal yang pengencer darah juga. Nah, dosisnya harus kecil. Makanya herbal itu kita harus tahu komposisinya apa sih yang kita buat, gitu, ya. Komposisinya apa sih, formulasinya apa sih, gitu. Kalau saya Mm-mm. bikin sampai ada bukunya, mana ya buku formulasi saya? Jadi saya ada buku telepon, saya taruh untuk Mm-mm. eh, formulasi herbal saya. Oh, ini dia. Jadi saya tuh, nah, ini, jadi ada A, B, C, nah, formulasi herbal saya. A, B, C, D, Mm. E, F, G, sampai Z. Nggak Saya juga kelihatan Pak kadang, Alfian bukunya. oh, nggak kelihatan Soalnya bukunya. itu hijau ya, sampulnya hijau ya. Sampulnya Hilang. hijau, tapi ada A, B, C di sini. Sampul Pak cutinya Alfian, ada kan dalamnya. bukunya Hilang hilang ya? Pak Alfian. Hilang ya? Soalnya itu warna hijau jadi green screen ya. Iya. Nah, itu saya bikin A, B, C. Kadang saya juga lupa, makanya saya catat juga, ya. Heeh, iya. Karena sebanyak ini kadang-kadang juga lupa, ya. Itu Nah, itu, tapi boleh itu dibukukan nanti oh, itu sudah diterbitkan. saya formulasi. Lagi saya daftarkan ke BPOM. Ya, Oh gitu ya. mudah-mudahan cepat. Lama juga ya ternyata, ya. Kemarin saya ada dua itu aja sudah 8 bulan, ya, belum keluar Heeh. POM TR-nya. Saya juga agak bingung tuh. Kenapa POM TR itu agak lama, ya, padahal kita disuruh untuk ada POM TR, ya. Heeh. Ya, itu sudah 8 bulan. Saya kerjasama Maklun, ya, karena saya nggak punya pabrik, ya. Jadi saya maklun formulasi saya, ya, itu 8 bulan udah belum keluar. Itu, ya. Nah, terus tadi hipoglikemik, ya, hipoglikemik untuk gula, ya, galak menurunkan kadar glukosa darah. Studi klinis galak menurunkan efek hipoglikemik pada pasien diabetes. Interaksinya efek sinergis dengan obat, jadi efeknya positif dengan obat anti hipoglikemik, ya, obat anti diabetes, ya. Jadi dia positif, ya, sifatnya positif, ya. Dia juga, udah tahu lah, anti hiperlipid ini pasti saya gunakan juga kok, ya. Jadi dia bisa positif dengan obat anti hiperlipidemia, ya. Anti hiperlipidemia tadi kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, LDL tinggi, HDL-nya rendah, ya. Sitokrom P450 pada hati meningkatkan kadar obat substrat CYP dalam darah. Jadi meningkatkan kadar obat, ya, dengan substrat CYP dalam darah. Antiretroviral, ya. Galip menurunkan kadar protease inhibitor, ya, protease inhibitor. Nah, jadi bersifat sinergis dia. Kan dia bisa menurunkan kadar protease inhibitor penghambat pada virus. Virus tadi masuk dihambat dia, akhirnya maturasi, ya. Berarti dia bersifat positif, ya. Antikoagulan, ya, antikoagulan, jahe, ya, jahe, sekarang jahe, ya.
ke antikoagulan, antiplatelet. Ya, in vitro ginger ya sama agregasi platelet ya, ginger mereduksi agregasi platelet proses sehat efek sinergis dengan antikoagulan. Jadi jahe, bawang putih, apalagi tadi alpukat ya, dia efek sinergis dengan bukan alpukat, bawang putih, jahe, dia bersifat apa, positif dengan antikoagulan ya. Makanya hati-hati penggunaan kalau misal kombinasi sudah bawang putih, jahe ya dikombinasi dengan yang lain-lain ya. Nah, itu akan mengencerkan darah ya. Makanya ada juga terapi lintah. Nah, terapi lintah itu kan mengencerkan darah juga. Nah, kita harus tahu juga kapan saatnya kita menggunakan, kapan saatnya kita tidak gunakan, ya. Karena itu akan berefek pengencer darah, ya. Nanti ngencer ya. Banyak sekarang kan terapi lintah di mana-mana, ya. Padahal itu dari 2010 saya kenalkan. Nah, akhirnya saya nggak pernah apa tuh eh, pelatihan lagi, ngeri saya jadinya ya. Dulu saya sering ada pelatihan ya, terus workshop ya, seminar ya. Nah, akhirnya saya nggak berani karena resikonya besar sekali ya itu. In vitro ya, dia bisa menghambat oksidasi LDL ya. LDL itu lemak jahat ya, inhibis formasi plak pada mencit dan deposisi alkohol, efek sinergis antioksidan. Jadi dia obat-obat yang mengandung antioksidan, ya makanan-makanan atau tanaman yang mengandung antioksidan, ya, yang tanaman-tanaman warnanya apa, norak-norak, ya, buah-buah yang warna norak itu antioksidannya tinggi. Dia efeknya sinergis, ya. Jadi dia bisa anti plak, ya. Plaknya kan terjadinya akibat dari nitrin oksid apa tuh, radikal bebas ya, radikal bebas ya, akhirnya terjadilah tautan endotel itu merenggang, akhirnya masuk ke dalam bawah endotel. Nah, akhirnya dia akan terjadilah plak karena dia akan bergabung dengan sel foam ya dan lain-lain ya, akhirnya menjadi plak. Nah, dia bisa efek sinergis, efek positif dengan antioksidan sehingga mengurangi plak ya. Mekanisme dari terjadinya plak itu harus tahu juga ya. Bagaimana plak terjadi? Oh, ternyata ada emboli, ada tromboksan, ada radikal bebas. Akhirnya setelah endotelnya merenggang, masuklah si LDL tadi ya, dianggapnya benda asing, terjadilah sel foam, akhirnya nimbun, 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 jadilah plak ya, lalu pecah tromboksan ya. Jahe ya, gastroprotektif untuk lambung ya, dia bisa menginhibisi H plus, kalium plus, lactobacillus dan H. pylori ya. Pylori ini bakteri pada lambung ya. Jahe menurunkan produksi asam lambung dan menurunkan anti ulcer ya untuk luka ya. Anti ulcer menurunkan produksi asam lambung, tapi jangan tunggal menurut saya ya. Nah, ini pengalaman akademisi ya dengan praktisi ya. Ternyata ya di sini menurunkan produksi asam lambung, menurunkan anti ulcer ya, mengatasi AINS efek sinergis dengan PPI, pompa proton inhibitor ya, jadi menurunkan asam lambung, mengatasi dengan obat antiinflamasi non steroid. Tapi prakteknya coba aja gunakan jahe doang ya. Orang lambung gunakan jahe doang. Perih dia. Minum, ada yang makan permen jahe, minum sari jahe, tambah perih ya. Jadi akademisi dengan benar, akademisinya ini benar ya. Tapi tidak bisa dia berdiri tunggal ya. Dia harus ada kunyit paling enggak ya, temulawak, kunyit dan lain-lain. Ada lagi sih sebenarnya ya. Itu. Nah, ini saya gunakan ya, saya gunakan buat lambung tapi tidak tunggal ya. Dia akan mengiritasi, bukan anti ulcer malah ya. Dia anti ulcer nih, anti luka nih ya, Iya. ya di sini, tapi praktisinya berbeda ya. Ini ya, tapi bisa digunakan, manfaat, harus jangan tunggal ya. Nah, ini kan seneng kan belajar, kan enak kan belajarnya. Kita Mm-mm. sudah waktunya udah berapa jam nih? Masih ya, masih ya. Oke, hipolipidemik masih waktu ya, masih ada waktu ya Mas. 5 menit lagi kita menuju jeda, Pak Alfian. Oke, ya, anti hipolipidemik ya, menjadi menurunkan kadar kolesterol,
hiperlipidemia ya, jangan menggunakan sama ya obatnya sebagai anti hiperlipidemik. Jadi dia bersifat sinergis positif dengan obat-obat anti hiperlipidemia. Level kalsium, infeksi mengambil kalsium di otot, rangka, dan jantung. Dia mengaktifasi pompa kalsium, tipase. Potensial efek inotropik positif interaksi otot jantung. Nah, jadi buat otot jantung ya, kalsium ya. Nah, ini akan bermanfaat, efeknya positif ya. Efek stimulus pengambilan kalsium di otot rangka ya dan jantung. Jadi bagaimana otot bekerja ya itu juga kita harus tahu ya. Ada ion kalsium, ada ion apa tuh kok saya lupa ya, kalsium, natrium, dia bertukar, dia bertekan. Nah itu akan terjadilah kontraksi otot ya. Itu. Nah itu juga harus tahu ya mekanismenya. Saya tuh sudah belajar semua cuma kadang-kadang lupa ya. Udah tua kali ya. Jadi umur kadang-kadang ingat lupa ya. Maklum Setiap Pak, tahun, usia kan terus bertambah Pak Alfian. iya makanya saya senang tuh di Radio Rasmin, saya senang banget ya. Paling nggak saya belajar lagi, saya yang belajar lagi, bener ya Mas? Ya, kadang saya buka lagi, ya ingat lagi ya. Nah, kadang sering dibaca, sering diingat, sering diulang, akhirnya saya ingat ya. Jadi saya bukan ngajarin orang, saya belajar. Oke, in vitro ya mereduksi aktivasi CYP meningkat bila pilih subter CYP ya pada pada hati ya. Jadi efeknya positif ya. Glikoprotein, gingerol, inhibit glikoprotein, meningkat absorpsi subter glikoprotein ya sama. Ini efeknya positif juga ya pada inhibisi glikoprotein ya, protein glikoprotein. Antiinflamasi ya jahe. Nah kemarin tuh ini yang kemarin saya tes ya tesis ya dia malah ke TNF alpha, interleukin ya benar mediator inflamasi ya. Tapi arahnya kemana? Ya kan dia kan low back pain kasusnya. Nah, ginger menekan sitosin ya melalui inhibisi COX-1, COX-2 ya, menekan diastase leukotriene melalui inhibisi ya lipogesinase, efek sinase dengan obat lain. Jadi dia efeknya positif dengan obat-obat golongan antiinflamasi non steroid ya, prostaglandin ya di sini sudah ada jalurnya ya, sel membran ya, terus dia COX-1, COX-2 ya, prostaglandin ya, turun ke bawah ya. Nah, dia bisa di sini inhibisinya ya sebelum dia ke prostaglandin. Di COX-2 ini di inhibisinya ya. Baik. Oke, Oke Pak sudah. Alfian, sebelum kita masuk ke tumbuhan selanjutnya itu kunyit. Satu lagi. Oh, tahu ya udah satu lagi nanti Satu buat lagi ya. penutup aja Pak Alfian ya. Oh, satu lagi. Oke, oke, Ya. oke. Siap, 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 Baik siap. ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke jeda dan nanti kami undang Anda untuk bergabung. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 021 di 0811199970 atau di nomor telepon interaktif kami di 0218451512. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.
Untuk Islam yang satu yang dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami edisi hari ini di hari Sabtu di tanggal 23 September 2023. Ada pertanyaan dari Bapak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, buah apa yang cocok bagi orang yang mengidap penyakit asma? Sukron. Buah apa yang apa tadi? Buah apa yang cocok buat penyakit asma? Itu saja. Buah apa yang cocok untuk penyakit asma? Adakah obat herbalnya? Oke, jadi asma itu kasus hipersensitivitas ya. Hipersensitivitas itu apabila dia ada alergen, ya ada debu, ada apa, akhirnya dia menging. Menging itu tarik napas, hembus, napas, hembus, ya. Terjadilah inflamasi pada rongga bronkus ya karena hipersensitivitas tipe 1 ya. Nah, adakah buah-buah yang bisa menurunkan hipersensitivitas ya? Jadi kalau di obat medis itu antihistamin ada ya. Air kelapa yang antihistamin. Terus apa tuh? Daun alpukat ya, daun alpukat. Daun alpukat itu antihistamin juga ya. Patikan kebu antihistamin ya. Tanaman jadi kalau buah tadi ya kelapa doang ya. Buah apa lagi ya yang ada ya untuk antihistamin ya. Kelapa sih, air kelapa ya, air kelapa itu pun bukan buahnya, airnya ya, airnya antihistamin. Daun alpukat ya, patikan kebo ya, daun juga ya. Itu untuk antihistamin ya, jadi untuk anti alergi ya. Nah, tapi pencetusnya juga dihindari karena kan dia hipersensitivitas ya. Sebenarnya asma itu kadang kita perbaikin posturnya juga bisa ya, karena rongga bronkus itu kan nyempit ya, karena ada inflamasi. Ya awalnya dulu dia tidak begitu sempit karena postur tubuhnya masih bagus ya. Nah setelah dia sering nunduk ya, terus protraksi ya, protraksi itu apa tuh bahunya tuh ke depan ya, protraksi. Jadi rongga bronkusnya tuh nyempit, ada inflamasi sedikit lebih cepat kumat. Nah sebenarnya ada beberapa kasus ya, saya temukan ya setelah kita bantu posturnya kita koreksi, asmanya berkurang ya karena merenggang dia jadi retraksi ya, protraksi tadi begitu jadi retraksi membuka ya, akhirnya ada inflamasi dia tidak terjadi menging ya itu. Nah cuman kan susah cari pasiennya, kalau mau saya bikin disertasi itu mungkin bisa karena belum ada yang nemukan ya. Nah tapi susah cari pasiennya ya, nggak semua pasien saya asma ya itu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Bapak Yudi di Masjid Ar-Rahman. Kemudian pertanyaan dari Ibu Lia Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya kok pusing dengan istilah-istilah medis. Apa karena saya TK-nya nggak tamat jadi pusing? Gak apa-apa, bahasa bahasa umum juga nggak masalah sih. Tadi kan saya sandingkan dengan bahasa positif negatif ya, itu kan bahasa umum ya. Misalnya apa tadi kolesterol ya, bahasa bahasa apa? Bahasa umum, gula ya, anti diabetes ya, anti diabetes pasti udah tahu ya. Ya nggak masalah ya, bahasa umum dengan bahasa medis nggak apa-apa ya, karena memang kita belajar tuh pasti ketemu bahasa medis jadi bingung ya, kita mau bahasakan bahasa biasa ya paling kita terjemahin sendiri, tapi kan biasanya pasien itu tidak perlu bahasa medis ya. Dia bahasa dia, Pak saya ini sakit Pak, di tengah-tengah nih ulu hati saya di sini nih, ini sakit nih katanya kan, apalagi pas sudah nggak makan nih, waduh sakitnya minta ampun katanya kan, misalnya kan sampai keringat dingin bercucuran ya pokoknya ya. Ya kadang saya bercandain juga, mungkin suaminya yang bercucuran, ibu sering ke mall kali saya bilang gitu kan. Ya jadi bahasa umum nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, ditanya aja ke saya kalau memang nggak paham gitu ya. Baik, Saya bisa karena bantu. bagi saya yang gampang itu adalah jangan minum pelangsing yang dibarengi nasi panas, ayam bakar, dan sambal menor.
Dijamin obatnya nggak mempan. Itu Pak Alfian. Ini bagus nih. Jadi apa joke ya, joke Mm-mm. selingan nih, biar nggak ngantuk ya. Iyalah makannya apalagi nambah ya. Ya sudah, percuma pelangsingnya. Hmm. Oke oke. Baik, ada Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Anissa di Jember Pak Alfian. Saya membeli etawalin karena bisa Wal- untuk sendi, akan tetapi Bunda belum rutin konsumsi. Yang mau saya tanyakan, apakah ini juga obat herbal yang bagus karena promosinya sangat bagus untuk asam urat sendi dan lain-lain. Dan ada susu dari kambing etawa. Benarkah Pak Alfian? Soalnya saya sudah beli tapi belum saya minum. Susu kambing untuk asam urat. Susu Mm-mm. kambing untuk asam urat. Begitu ya Bunda Siti ya, Bu Anissa? Etawawin. Itu saya belum tahu sih Belum produknya tahu. apa ya. Cuman kalau dia plan gini gini aja nanti. Kalau dia langsung makan langsung, mungkin dia sudah berupa kapsul ya, nggak tahu saya ya. Nah misalnya berupa kapsul, dia langsung makan langsung chest plank. Misalnya dia asam urat langsung hilang asam urat. Hati-hati ya, herbal itu pasti lambat, nggak mungkin cepat. Ya kalau dia cepat, hati-hati mengandung dexamethasone, mengandung bahan kimia obat. Ya nggak mungkin dia cepat chest plank, pasti herbal itu butuh waktu untuk proses ya. Nah dia bisa cepat proses karena kita kombinasi ya, kita kombinasi kayak tadi misalnya brotowali, ada kayu manis, ada sambiloto, ada pare misalnya. Nah itu kan lebih banyak, dia cepat kerjanya, tapi nggak secepat medis ya, nggak secepat medis karena dia multi kompon, banyak senyawa, sedangkan medis monokompon ya. Nah, kalau dia cepat agak hati-hati, tapi kalau dia pelan-pelan, nah mungkin efeknya bagus, efikasinya bagus ya. Cuman saya belum tahu produk itu ya, itu. Coba itu aja ya. Kalau memang dia mengandung misalnya purin pirimidin, dia bisa apa menginhibisi ya terjadinya purin pirimidin. Nah, itu memang dia bisa melancarkan kencing misalnya, ya pasti purinnya keluar ya untuk Iya. asam urat ya, gitu. Baik. Assalamualaikum Pak Alfian dari Ibu Kartini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon ilmu dan pencerahannya mengenai obat herbal untuk penghancur batu empedu Pak. Terima kasih. Ya, pertama ini barusan kemarin apa ya? Ada WA ke saya. Nah, sorry, ini banyak pasien ini. Nah, ini apa tadi, batu empedu ya, bukan batu permata ya, batu intan ya. Jadi batu empedu itu karena kolesterol yang tinggi ya, kolesterol yang tinggi. Ya, kalau batu ginjal karena asam urat yang tinggi ya, salah satunya. Ya, jadi kita yang makan-makan berpurin, makan-makan yang berlemak, kita pantangin dulu ya. Kalau kita pengen eh, nggak jadi batu empedu ya. Kalau batu intan, batu permata nggak apa-apa ya. Nah, pertama pantangan makan yang berlemak-lemak, keju, coklat, nasi uduk, mentega, seafood, ya, udang, kerang, cumi, kepiting, gorengan, ya apalagi, Mm-mm. eh ya pokoknya jenisnya itulah, ya. Mm-mm. Nah, itu kurangin dulu, ya, karena batu empedu itu terjadi kolesterol yang tinggi, ya. Kalau dia belum kolik, masih kecil, bisa pakai herbal, ya. Tapi kalau sudah gede, jangan. Takutnya kolik, ya, nanti nggak kuat, ya. Dia keluar dari apa, dari saluran empedu itu sakit banget, ya. Ada kantongnya keluar ke saluran, ya, sakit banget, ya. Nanti apalagi dia tersumbat, ya. Nanti kan dia cairan bilirnya keganggu, ya. Nah, ada herbal yang bisa untuk nanti dia keluar dari feses ya. Nah, serpihan-serpihan keluar dari feses ya. Nah, itu bisa gunakan temulawak ya. Temulawak itu bersifat apa itu namanya? eh, kolagoga ya, kolagoga. Jadi membuat cairan empedu itu lebih banyak ya. Terus juga eh, jati Belanda ya, jati Belanda. Nah, itu menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Satu lagi apa ya? Kok saya lupa ya? Eh, ada satu lagi ya untuk apa tuh batu empedu ya, saya gunakan formulasinya. Nah, itu banyak formulasi-formulasi yang saya kombinasi ya, tapi tergantung grade-nya ya. Kalau misalnya grade-nya terlalu tinggi,
ya harus kombinasi yang lain. Nah, jati Belanda juga nggak bisa berdiri sendiri, ya, karena jati Belanda itu perih nanti ke lambung, ya, harus kita gunakan tambahan lain, ya, itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Alfian. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hani di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jus nanas bisa dikonsumsi bagi penderita MAH? Lalu seandainya jus nanas dicampur dengan kunyit bagaimana? Nah, ini sekalian Nah, ini penjelasan tentang kunyit, Pak Alfian. udah pinter kan? Jadi sudah nanya sendiri, jawab sendiri itu. Pinter kan, berarti udah berarti pelajaran saya masuk tuh. Ya udah, berarti nggak usah dikasih jawaban, Pak Alfian. Lanjut, Pak Alfian. Jangan Oh, biar jangan. biar panjang. Silakan, Pak Nggak. Alfian. Jadi tadi katanya jus nanas bisa ke lambung nggak? Ya kan? Gimana jus nanas kalau campur kunyit? Ya jawabannya itu kan. Jadi jus nanas itu jangan tunggal, ya pasti lambung kena, ya dia akan perih, apalagi batangnya, pulurnya itu ya. Iya. Kalau ngejus kan pasti kena pulurnya kan, nggak mungkin ngejus buahnya doang kan, ya kan, pulur yang tengah-tengahnya itu pasti kena batangnya ya. Iya. Nah itu akan perih, ya. Nah caranya apa? Kombinasi dengan kunyit, udah tahu jawabannya. Berarti pelajaran saya masuk loh mas. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah ketemu jawabannya. Baik, jadi bisa dicampur dengan kunyit ya, aman. Iya, kunyit aman. Aman. Kalau dicampur dengan pare? Ya janganlah pare, pare kan pahit ya, ke lambung tambah perih nanti ya. Getahnya itu ya, nanti melilit-lilit ya. Buat apa dicampur dengan pare? Nanas dengan pare enak emang. Biasanya orang tuh nanas tuh dengan kayu manis ya. Nanas itu dengan apa tuh yang apa tuh? Daun apa Mas? Apa tuh yang suka kita Seledri? seledri ya, seledri, timun ya. Biasanya dia diiringin itu. Jadi ada sifatnya dingin, ada sifatnya anti diabetes karena kan nanas itu manis ya. Makanya ditambahnya kayu manis, ditambah kunyit lagi ya. Itu benar ya. Jangan tambah pare ya. Kalau dicampur daun pintu bisa, Pak Alfian? Daun telinga boleh. Baik, Pak Alfian. Kalau begitu lanjut kepada materi tentang kunyit, Pak Alfian. Oke, penasaran ya? Iya, penasaran. Karena itu tinggal satu materi lagi ya. Satu lagi, boleh tadi ya. Silakan, Pak Alfian. Buka. Udah keluar belum? Udah ya. Ya. Kunyit. Nah, kunyit ya, kunyit ya. Tadi ngomong kunyit ya, gara-gara kunyit ya jadi ngomong balik sini ya. Dia obat hipoglikemik. Nah, saya juga lupa. Jadi kunyit kalau dia tensinya rendah, kan bawang belum merlin tadi kan, nanas tadi kan menurunkan hiperlipidemia juga. Dia bisa kan menurunkan tensi juga. Nah, kalau tensinya rendah tambah garam ya. Nah, untung kita ngomongin kunyit ya. Tambahin garam karena kunyit tadi menurunkan tensi. Ya makanya pegagan kunyit tuh harus asam biloto itu menurunkan tensi, harus tambahin garam ya. Kurkumin hipoglikemik dia menurunkan tensi, kunyit tadi dia menurunkan kadar gula juga ya, kunyit tadi ya. Kurkumin menurunkan kadar glukosa darah, efek sinergis dengan obat anti hiperglikemik ya. Jadi obatnya positif dengan obat-obat untuk diabetes, obat-obat untuk gula ya. Jadi dia positif ya. Tapi tadi kan bromelin boleh campur kunyit, hati-hati kalau tensinya rendah ya, tambahin garam. Dia sebagai anti hiperlipidemia juga ya, menurunkan kadar LDL, lipid ya, menaikkan HDL. Nah, HDL yang rendah nggak cuma dengan olahraga ya, bisa dengan kunyit ya, dia menaikkan HDL. Efeknya positif ya untuk anti hiperlipidemia ya. Ini kurkumin stimulus aktivitas kolesterol ya, C alpha hidroksilase ya enzimnya. Strokom P450 pada hati meningkatkan bioavailabilitas CYP, jadi meningkatkan fungsi hati ya. Antiinflamasi, kurkumin meningkatkan aktivitas antiinflamasi, efeknya sinergis positif untuk antiinflamasi, anti peradangan ya. Jadi bisa digunakan dengan obat-obat antiinflamasi ya.
Thank you. Dikit Baik. nambahnya. Baik, terima kasih Pak Alfian. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan di 081119999720. Pertanyaan dari Ibu Rida Pak Alfian di Sukabumi. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya izin bertanya untuk konsumsi jamu yang sering ada di daerah saya, misalnya jambu gendong begitu ya. Apakah Jambu apa jamu? jamu jamu ini untuk tiap hari apakah berpengaruh untuk tubuh dan apakah baik buat Ya kalau tubuh? jamu kan kadarnya kecil ya. Dia bukan ekstrak, jadi masih aman ya, masih aman ya. Cuman ya kalau misalnya dia ada mah ya jangan. Sambil lotonya itu kan lumayan tuh hitam banget ya, pekat lagi ya. Kapan kita minum aja, waduh Iya. rasanya Mm-mm. lengket-lengket ya. Nah itu hati-hati bagi yang tidak diimbangi dengan kunyitnya. Pasti perih ya ya, pasti perih ya. Kan jambu gendong tuh kan ada yang sambil lotonya kan. Iya. Mau Mm-mm. kalau dia ngomong pahit ya si apa Mm-mm. si pahit ya mau Mm-mm. tambah pahit nggak katanya ya. Mm-mm. Nah itu Mm-mm. sambiloto ya. Mm-mm. Nah memang kalau kita lagi demam kita lagi radang kasih sambiloto lumayan dia Mm-mm. peradangannya radang tenggorokannya pasti berkurang ya. Cuman dia ke lambung terus tensi juga rendah ya. Mm-mm. Tambahin lagi kunyit ya. Nah kasih garam dikit. Tapi kalau orang tensinya tinggi ya nggak apa-apa ya itu aman. Mm-mm. Kalau rebusan masih aman lah ya, masih aman. Tapi kalau ekstrak hati-hati ya, Mm-mm. harus kita lebih belajar lagi ya untuk Baik. formulasi. Ya, Baik Pak Alfian, itu menjadi pertanyaan terakhir Pak Alfian di kesempatan siang hari ini. Mungkin Pak Alfian oke, bisa siap. tutup dengan closing statement. Tafadhol Pak Oke, Alfian. ya. eh ya, jadi kita tadi membahas, jadi kita dulu part one itu kita membahas interaksi obat herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan. Nah, untuk apa kita belajar? Allah memberikan kita ilmu, ya. Allah memberikan kita kepintaran, Allah memberikan kita pengetahuan yang luas. Ya, itu untuk apa? Untuk kita belajar, ya. Belajar sehingga kita tidak salah arah, salah jalan, ya bukan apa kata orang. Nah, jadi kita lihat track record dia, atau dia senang belajar, atau dia praktisi yang sudah lama. Nah, itu akan lebih bagus, biasanya lebih bagus ya. Nah, kalau saya memang senang ya sekolah tuh senang. Saya pengen benerin posisi tulang, saya sekolah fisioterapi. Saya pengen belajar herbal, saya sekolah di S2 Herbal UI. Saya sekarang pengen belajar lagi TCM ya, padahal sudah belajar TCM. Nah, dapat baru sekarang ilmunya sekolahnya. Saya belajar sampai ke Cina ya untuk TCM itu akupunturnya ya dan lain-lainnya. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak salah arah ya, tidak salah arah ya, supaya urutannya bagus. Makanya saya sering on air itu apa dulu nih urutannya, nanti urutannya kemana gitu. Nah, jadi herbal-herbal tadi kalau dalam jumlah kecil seperti jamu itu masih aman. Cuman hati-hati bagi yang herbal-herbal yang mengganggu ke lambung, karena itu walaupun kecil dia cepat langsung reaksinya. Kayak kita makan semangka. Semangka enak di mulut, tapi di dalam lambung dia perih ya. Nah, makanya kita belajar positif, efek negatif, sinergis, antagonis. Nah, itu untuk itu ya. Nanti kalau memang nggak paham, boleh bertanya ke saya dalam bentuk WA. Ya, jangan telepon ya, karena nanti panjang. Oke, Baik. Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Alfian atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Suaranya kok hilang, Mas Agus? Wah, memang mau disuruh berhenti nih. Suaranya tiba-tiba hilang. Untung terakhir ya. Mau saya bantu close. Nah, ada. Kayaknya goyang deh. Nah, ada. Nah, nggak apa. Materi dan juga pemaparannya tentang manfaat obat herbal di siang hari ini. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin berkunjung ke tempat Pak Alfian, kami persilahkan di Jalan Ruyung
nomor 7 Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Buka dari pukul 8 pagi atau jam 7 sudah buka Pak Alfian ya? Wah, enggak lah. Oh enggak ya? Jam 9 Jam rata-rata. 9 maksudnya. Tapi Maksudnya perjanjian ya, perjanjian ya. perjanjian. Jadi bisa datang jam 7 kalau sudah ada janji terlebih dahulu, begitu maksudnya Pak Alfian. Ya, kalau saya bisa nggak apa-apa. Tapi kalau jam 7 itu terlalu pagi kayaknya. Ya, Oke. belum Kalau beres-beres. kalau begitu jam 9. Jam 9, setengah 9 boleh. Ya. Ya. Dan untuk menghubungi beliau di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. WhatsApp dulu, tidak usah ditelepon, nanti insya Allah akan dibalas. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Alfian.